Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning my student. Meet again with me Ibu Rika Permata dalam pelajaran bahasa Inggris lintas minat. Anak-anakku sekalian yang Ibu rindukan, pagi ini kita akan belajar lagi di minggu kedua tepatnya selama kita melaksanakan learning from home atau belajar dari rumah. Kita bertemu di minggu kedua minggu ini dan akan membahas bab pertama atau chapter 1 dalam bahasa Inggris lintas minat. Judul chapter 1 atau bab pertama yaitu Talking About Self, yaitu menceritakan tentang diri. Nah, pemaparan jati diri ini sudah Ibu laksanakan, sudah Ibu lakukan di minggu yang lalu di video perkenalan yang Ibu lakukan. Nanti kalau kita bisa bertemu, kita akan mempraktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan langsung saja ke materi yang sudah ada di dalam buku yang dibagikan. Kita akan fokus terhadap bagian part B, yaitu vocabulary builder, di mana di bagian B ini sudah ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris, tetapi belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, tugas kalian di sini semua untuk mencari apa persamaan kata dari kata bahasa Inggris yang di sebelah kiri dengan yang ada kata-kata list katanya di sebelah kanan. Contohnya di sini ada satu kata yang sudah menemukan arti, yaitu kata pen pal. Pen pal itu adalah kata benda, arti dalam bahasa Indonesianya yaitu sahabat pena. Nah, kalian semua nanti silahkan tulis di buku catatan bagian B vocabulary builder dari kata ke-1 sampai dengan kata ke-10. Kemudian kalian cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia dan juga sama dituliskan di buku catatan kalian. Kalian boleh menggunakan bantuan kamus atau bertanya bersama atau diskusi bersama teman. Oke, kita lanjut ke bagian C. Kita cepat-cepat saja ya, karena kalian juga terbatas kuotanya. Kita lanjut ke halaman 3. Di sini tugasnya adalah di halaman 3 part C atau bagian yang C, yaitu pronunciation practice. Jadi ini bisa kalian lakukan, metode ini bisa kalian lakukan untuk mengulang apa yang sudah Ibu baca, kemudian kalian mencoba di rumah. Oke, di sini suruhannya adalah listen to your teacher reading these words, repeat after him or her. Jadi suruhannya adalah dengarkan guru kamu ketika membaca kata-kata yang ada di bawah ini katanya. Dan suruhannya adalah repeat after him atau her. Ingat kalau gurunya laki-laki pasti him ya. Kalau Ibu Rika berarti her. Nah, sesudah kalian mendengarkan kata-kata ini, kalian bisa mengulanginya di rumah. Nanti Ibu akan guide di sini sebanyak twice atau 2 kali dan kalian bisa lakukan di rumah untuk prakteknya. Kata pertama yaitu pen pal. Pen pal. Di sebelah kanannya itu adalah cara membacanya sudah ada. Kalau kalian sudah terbiasa ketika SMP itu sudah pasti bisa membacanya. Kata kedua yaitu sound. Sound. Kemudian kata ketiga run. Run. Kata keempat into. Into. Kata kelima attend. Attend. Kata keenam distant. Distant. Kata ketujuh, commuter train. Commuter train. Kata kedelapan, magnificent. Magnificent. Kata kesembilan, mother tongue. Mother tongue. Kata ke-10, half sister. Half brother. Nah, gimana? Kalian sudah dengarkan ke-10 kata itu? Kalian bisa praktekkan di rumah bagaimana cara baca yang baik dan benarnya. Sekarang kita masuk ke bagian part D, yaitu bagian reading. Suruhannya adalah read the text carefully. Berarti kalian harus membaca teks yang ada di halaman 4. Jadi kita perbesar. Halaman 4 ini terdiri dari sebuah surat. Sebuah surat ini adalah surat elektronik dari Hana. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu di halaman 4 kita punya sebuah email atau surat elektronik. An email ini from Hana. Jadi sudah kita bisa pahami dan ketahui bahwa penulis email ini adalah Hana.
Kemudian ciri yang kedua, penulis email itu biasanya namanya terletak di bawah surat atau di bawah email itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas isi dari surat elektronik ini. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang pertama harus kalian perhatikan adalah ada berapa jumlah paragraf dalam surat tersebut. Kemudian kita harus bisa mendapatkan ide pokok dari masing-masing paragraf dan kita harus tahu apa sih poin utama dari surat tersebut. Sekarang kita lihat halaman suratnya. Kita mulai dengan tugas yang pertama. Tugas yang pertama kita lihat di paragraf pertama ada kalimat Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. Nah, ini sama dengan hal ketika ibu memperkenalkan diri waktu itu kemudian ada di dalam video YouTube minggu yang lalu. Jadi, halo Alia, perkenalkan diri saya, nama saya adalah Hannah. Kemudian masih paragraf pertama, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. Nah, di paragraf pertama ini ide pokoknya adalah memperkenalkan diri. Siapa yang dikenalkan? Yaitu Hannah. Hannah tahu dari siapa? Hannah itu adalah tahunya dari temannya yang bernama Caroline. Kemudian Caroline mengatakan bahwa you send her an email, bahwa Hannah telah mengirimkan sebuah email yang memberitahukan bahwa Hannah itu ingin memiliki banyak sahabat pena dari Amerika Serikat. Dan I'd really like to be your e-pal, katanya. Saya sangat mau menjadi sahabat pena kamu. You sound really cool. Kamu kedengarannya sangat keren. Baik, itu adalah paragraf yang pertama. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah apa key poinnya? Kita lihat kalimat pertama. I guess I'd better tell you something about myself first. Jadi Hannah di paragraf kedua merasa lebih baik untuk mengatakan tentang dirinya terlebih dahulu. Jadi di paragraf kedua ini adalah tentang diri Hannah semuanya. Pertama, kita akan bahas I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. Jadi saya atau Hannah berusia 16 tahun, sekolahnya di Thomas Edison High School di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Kemudian masih tentang informasi Hannah, I have 2 brothers and 2 half sisters and I'm the middle child, katanya. Jadi Hannah itu memiliki 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Katanya Hannah adalah middle child. Middle child itu artinya anak yang di tengah. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. Jadi ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Died itu meninggal ya. Jadi ibunya menjalankan bisnis keluarga dan pekerjaan ayahnya dahulu adalah seorang barista. Baik, itu adalah ide pokok yang paragraf kedua. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. Fokus terhadap kalimat pertama. Paragraf ketiga membicarakan apa sih? Yaitu I have lots of hobbies. Nah, berarti paragraf ketiga menceritakan tentang hobi. Hobi siapa? Hobinya Hannah. I have lots of hobbies. Saya memiliki banyak kegemaran. I like music. Saya suka music, mostly classical music and folk music, katanya. Paling suka dengan musik klasik dan musik daerah. But I don't play an instrument. Tapi Hannah tidak bermain instrumen musik. I like sports. Saya suka olahraga, especially tennis and basketball. Apa tuh tenis? Ya betul. Jadi khususnya untuk olahraga tenis dan juga bola basket. At school, I'm in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. Jadi ketika di sekolah, dia masuk ke dalam timnya basket dan menghabiskan waktu ekstrakurikulernya dengan berbanyak bermain basketball atau bola basket.
I'm into animals very much. Nah, di sini ada kata I'm into sudah ditebali, yang artinya bukan saya ke dalam, tapi I'm into animals very much di sini artinya saya sangat menyukai hewan. My sister and I have 3 dogs. Nah, saudara perempuan saya dan saya memiliki 3 ekor anjing, a rabbit, seekor kelinci, and an iguana, dan seekor iguana. They need lots of attention as you can imagine. Jadi hewan-hewan tersebut butuh perhatian ya, seperti yang kalian bayangkan. At school, I have many Hmong friends who are not fully fluent in English. Jadi di sekolah, Hannah itu memiliki banyak teman yang tidak fasih berbahasa Inggris. Apa itu Hmong? Hmong friends itu adalah teman yang berada di Amerika Serikat, tetapi mereka tidak fasih bahasa Inggris karena mereka berasal bukan dari Amerika. Their family moved here from Asia. Nah, keluarga mereka itu pindah dari Asia. I enjoy talking to them about our different cultures. Jadi Hannah sangat menikmati ketika misalnya berbicara bersama tentang perbedaan budaya. My favorite subjects at school are art and geography. Jadi pelajaran yang disukai oleh Hannah adalah seni dan juga geografi. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Katanya dia ingin menjadi petugas kehutanan ketika sudah lulus. Perhaps work for the National Park Service. Jadi kata kuncinya di paragraf ketiga adalah kegemaran yang Hannah miliki. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang keempat. Nah, paragraf yang keempat kita akan baca. I haven't got much interest in fashion. Berarti kata kuncinya Hannah itu tidak tertarik pada fashion atau mode gitu ya. We have Mall of America, katanya kita punya Mall of America, the biggest mall in Minnesota. Mall terbesar bahkan di Minnesota. We can reach the mall very easily. Katanya untuk ke mall sangat mudah. A commuter train runs every 15 minutes. Nah, jadi sebuah kereta komuter ya jalannya hampir 15 menit sekali. Buses also come from different direction. Ada bis juga yang datang dari arah manapun. We can also drive to the mall. Kita juga dapat mengendarai mobil ke mall. It's much faster than going there by train or by bus. Jadi di paragraf keempat ini mengatakan kalau naik mobil lebih cepat daripada menggunakan kereta atau bis. Jadi apa ide pokoknya? Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf terakhir. I don't like reading but I love drawing and painting, katanya. Saya tidak terlalu suka membaca, tapi saya suka menggambar dan suka melukis. How about you? Bagaimana dengan kamu? Please drop me a line. Ditunggu ya balasannya, Alia. Can wait to hear from you. Nah, jadi tidak sabar menunggu dari kamu. Nah, balasan ini ternyata sudah kita pahami bahwa surat ini itu ditujukan kepada Elia. Jadi ada 3 informasi penting. 1, tadi pengirim suratnya siapa? Hannah. Penerima suratnya siapa? Elia. Kemudian isi dari ide pokok masing-masing paragraf tadi juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman kelima. Di sini halaman 5 Ibu tugaskan kepada kalian semua untuk membaca dan memahami isi surat yang ada di halaman 5 ini. Bagaimana caranya? Seperti yang Ibu lakukan tadi, kalian harus mengetahui siapa pengirim surat, siapa penerima surat. Kemudian kalian harus mengetahui apa pokok bahasan dari masing-masing paragraf. Di sini kita lihat dulu ada berapa paragraf. Kemudian semuanya dicatat di buku catatan. Karena minggu ini adalah minggu luring atau minggu luar jaringan, kalian silakan mengisi, nanti akan Ibu kasih suruhan tugasnya. Dan jangan lupa untuk tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. At the end of this meeting, I would like to say thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.